Teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada kulkas 2 pintu, kulkas set by set. Jadi untuk kulkas di video kali ini kita akan mengganti kompresor kulkas 2 pintu ini ya. Nah, sebelumnya kita sudah cek ya, sudah kita bongkar untuk kaplernya. Nah, ini kita sudah protolin semuanya. Ini kelihatan ya papnya. Jadi untuk kaplernya ini sudah kita ganti dengan kapler yang baru. Nah, ini kapler lamanya ya, nggak kita pakai kapler yang baru. Kita pasang kapler baru. Jadi sebelumnya ini cuman buntu ya teman-teman. Buntu, kompresornya sebenarnya masih bisa bekerja. Cuman ketika kita habis isi freonnya itu 2 harian itu nggak dingin lagi. Sudah kita isi 2 kali tetap sama ya. Jadi setelah kita cek di kompresornya itu tekanannya dia mulai melemah, yang mengakibatkan pendinginannya nggak bisa maksimal ya, atau buntu freonnya. Nah, jadi kita akan ganti kompresornya dengan kompresor yang baru. Kita lihat belakangnya ya. Nah, ini untuk kapilernya kita lewatkan di lubang pembuangan air ya. Kita lewatkan sini supaya lebih rapi dia. Untuk kaplernya sendiri ini kita pakai ukuran maksudnya untuk panjangnya kita pasang 2,5 meter ya, karena kulkasnya besar. Jadi otomatis kondensornya juga banyak, kita pasang kapler agak panjang. Nah, ini sebelumnya kita rapikan dulu untuk pipa-pipanya sebelum kita pasang kompresornya. Nah, untuk kompresornya sendiri sudah kita pasang ya, jadi tinggal dilas aja nantinya. Untuk kompresornya kita memakai ukuran 1/4 ya. Kebetulan ini kompresornya bukan sama persis sama kompresor bawaannya. Kita pakai kompresor freezer rack, jadi nggak masalah ya. Yang penting ukurannya sama. Di kompresor bawaannya di sini kodenya 80, jadi sekitar 1/4, dan yang penggantinya itu tulisannya 90 ya. Jadi kita ganti dengan ukuran yang sama 1/4. Jadi ini kompresor bawaannya freezer rack, jadi nggak apa-apa kita pasang kompresor freezer rack aja. Sebelumnya ini kita rapikan dulu pipa-pipanya, karena ini habis kita protolin ya tadinya. Kita flashing. Untuk flashingnya gampang ya, jadi tinggal dipasang nempel aja di pipanya. Kalau mau ngeflashing kondensor tinggal terpasang nempel, terus didorong menggunakan freon. Di evapnya juga sama. Jadi ini sebelumnya kita pasang dryer dulu ya, filter dryer. Jadi untuk jalurnya ini saya jelaskan, ini adalah ini pipa press. Dia masuk ke kondensor bawah. Ini kondensor untuk penampung air, supaya jadi kondensornya ini dia nyatu sama pembuangan air ya. Fungsinya untuk membuang airnya supaya airnya itu menguap, untuk manasin airnya supaya airnya itu menguap, jadi nggak perlu buang-buang air. Nah, setelah masuk ke kondensor luar ini, dia baru masuk ke kondensor body. Nah, ini naik ke atas ya, ke body, terus keluarnya ke sini. Nah, di sini adalah bagian akhir dari kondensornya. Kemudian nanti terpasang dryer, filter dryer, kemudian baru ke kapiler. Nah, ini kita akan pasang dulu dryernya. Kita pasang dryer yang baru dan kapiler yang baru juga tentunya. Kita menggunakan kapiler yang baru ya, bukan kapiler bawaan. Kita rapikan dulu untuk kapilernya sebelum kita pasang filter dryer. Nah, ini untuk filter dryernya.
Nah, ini kita las dulu ya. Untuk pemvakumannya nanti kita memakai vakum 2 sisi ya. Jadi vakum 2 sisi itu menggunakan 2 selang untuk vakumannya. Yang selang satu untuk memvakum di nipple kompresor, satunya di ujung dryernya. Jadi di ujung dryer, jadi harus menggunakan dryer yang double ya, lubangnya yang atas, lubang double. Nanti kita akan pasangkan coupler di situ, nipple di situ. Fungsinya untuk pemvakuman, karena kebetulan kita pakai vakum kecil ya teman-teman. Jadi kalau vakumnya kecil dan kulkasnya besar ukurannya, kalau hanya mengandalkan vakum 1 sisi di kompresornya nanti kurang maksimal hasilnya. Biasanya akan mampet lagi, akan mampet frelnya. Jadi untuk mengantisipasi itu, biar maksimal pemvakumannya, kita menggunakan vakum 2 sisi. Nanti kalau teman-teman belum tahu apa itu vakum 2 sisi, bisa simak aja ya ini videonya sampai selesai. Ini kita alas dulu dryernya. Oke ya, jadi ini sudah kita las semuanya. Jadi untuk mempersingkat video, tadi kita cut ya, nggak kita videokan untuk pengelasannya. Nah, jadi untuk kompresornya sudah kita las, sudah kita pasang nipple, kemudian di dryernya juga sama, sudah kita pasang nipple juga ya. Jadi ini untuk pemvakuman 2 sisi. Kemudian kita tinggal lanjut ke proses pemvakumannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke proses pemvakuman. Jadi sini sudah kita siapkan manifoldnya. Untuk pemvakuman 2 sisi kita wajib menggunakan manifold double ya, seperti ini. Jadi nggak bisa menggunakan manifold yang single yang cuman 1 jarum. Jadi nggak bisa menggunakan manifold ini ya. Jadi harus menggunakan manifold yang dia ada 3 selang. Nah, ini kita pasang dulu untuk selangnya. Kita jelaskan kalau teman-teman belum tahu. Jadi untuk pipa selang yang kuning atau selang yang paling kanan itu kita pasang di ujung dryernya, di nipple dryer seperti ini. Kita kencangkan. Kemudian untuk yang sebelah kanan ya, sebelah kanan itu kita pasangkan ke kompresornya, ke nipple kompresor ya, ke nipple kompresor. Jangan lupa dikencangkan. Nah, kemudian untuk yang tengah ini kita pasang ke alat vakumnya, ke mesin vakum ya. Jadi vakum 2 sisi ini sebenarnya vakum standar ya, dari pabrikan itu semuanya menggunakan vakum 2 sisi. Jadi vakum 2 sisi itu pertama dia lebih cepat, yang kedua pasti lebih bersih hasilnya. Udaranya benar-benar terkuras habis karena yang disedot itu 2 sisi, dari kompresornya, dari kondensor, kemudian dari kapilernya itu di sini dia akan menyedot ke evap ya, di saluran evap dan juga saluran kapiler. Kemudian yang di kompresor dia akan nyedot ke yang di kondensernya, jadi lebih cepat gitu. Karena ini kita juga menggunakan mesin vakum kecil. Jadi kalau cuman mengandalkan vakum 1 sisi itu nanti hasilnya kurang maksimal ya, lama juga untuk memvakumannya. Jadi untuk meminimalisir kalau ada kebuntuan, kita bisa menggunakan vakum 2 sisi gitu. Jadi mungkin teman-teman yang
sering mengerjakan kulkas itu diisi buntu lagi. Nah, itu bisa jadi karena pemvakumannya kurang bersih, jadi masih ada udara di dalam. Jadi ketika diisi freon, karena tercampur udara tadi, akhirnya menyebabkan kebuntuan di kapilernya gitu. Nah, ini sudah kita instalasi ya. Sebelumnya kita buka semuanya. Jadi kita buka kerannya kanan kiri. Nah, kemudian nanti kita nyalakan ya. Ntar kita tancapkan dulu kabel powernya, kabel power vakumnya. Sudah, mesin vakum kita nyalakan. Nah, untuk jarumnya akan turun semuanya ya, baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Itu akan turun semuanya. Nah, ini tinggal kita tunggu nanti sampai proses pemvakuman selesai. Untuk pemvakumannya ini kita tunggu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Jadi lebih lama nggak apa-apa, lebih bagus supaya lebih bersih ya. Kalau teman-teman mungkin nggak yakin, teman-teman bisa lebih agak lama lagi untuk pemvakumannya. Oke, jadi ini kita tunggu dulu ya sampai proses pemvakumannya selesai. Oke teman-teman, ini untuk pemvakumannya sudah selesai. Jadi ini kondisi mesin vakum masih menyala ya. Jadi sebelum kita matikan mesin vakumnya, ini kita lakukan dulu penyegelan ya di bagian bawah. Oke teman-teman, jadi ini untuk pemvakumannya sudah selesai ya. Ini sebelum kita matikan mesin vakumnya, ini kita tutup dulu keran yang bagian kanan yang menuju ke filter dryer ya. Ini kita tutup rapat. Nah, kemudian kita segel dulu ya. Kita segel dulu pipa yang ada di dryernya. Jadi pipa pemvakuman yang di dryer ini kita segel terlebih dahulu. Jadi kita harus menggunakan tang grip. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong pipanya. Jadi ini untuk mesin vakum masih menyala ya teman-teman, belum mati ya. Kita potong. Kemudian nanti kita akan segel, kita las permanen ya. Oke. Nah, ini kita las dulu. Jadi untuk penyegelannya itu, untuk tang gripnya atau tang segelnya itu dipastikan benar-benar rapat ya, supaya nggak bocor. Kalau bocor nanti ada udara masuk lagi, karena ini mesin vakumnya masih menyala. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, baru kemudian untuk keran yang bagian kiri, keran yang ke kompresor, nah ini kita tutup dan baru mesin vakumnya ini kita matikan. Oke. Kemudian kita siapkan freon ya teman-teman. Kita siapkan freonnya. Nah, jadi setelah kita selangnya kita pasang ke mesin vakum, ini kita pindah ke tabung freonnya seperti ini. Oke, sudah selesai. Ini kita buka dulu. Ini untuk membuang sisa udara ya. Barangkali ada yang karena tadi kan selang yang tengah kita lepas, otomatis pasti ada udara yang masuk. Jadi ini kita buang dulu udara sisanya menggunakan selang yang bagian kanan. Jadi kita harus teliti ya,
Jadi jangan sampai ada udara sedikit pun yang masuk gitu. Nah, ini sudah kita dorong tadi. Nah, kemudian ini baru kita isikan freonnya. Oke. Jadi ini kita isi kondisi kompresor masih mati ya. Kondisi kompresor masih mati itu sekitar 80 PSI lebih nanti. Nah, ini sudah 80 PSI lebih. Nah, ini sudah cukup. Ini kita tutup dulu. Ini kondisi kompresor masih mati ya. Kemudian kabel power dari kulkasnya baru kita tancapkan. Oke, sudah saya tancapkan. Oke, dan kompresor ini sudah bekerja. Itu terlihat untuk kipasnya sudah muter ya. Dan jarumnya akan turun terus dia. Akan turun terus. Nah, ini sepertinya untuk freonnya masih kurang. Ini kita tambah lagi ya freonnya. Untuk pengisiannya sendiri kita nggak menggunakan tang ampere ya. Kita nggak menggunakan tang ampere. Jadi kita patokannya itu di tekanan kompresornya. Jadi ini kita isi di angka 10 PSI ya teman-teman. 10 PSI itu di sini. Nah, di sini. Jadi ini kita tunggu stabil dulu di jarumnya. Kalau semisal belum stabil di 10 PSI, mungkin berarti kurang, bisa kita tambahkan freonnya ya. Oke, ya ini tekanannya kurang sedikit ya. Kita tambahkan lagi. Jadi kita sesuaikan. Kalau tekanannya belum stabil, masih kurang dari 10 PSI, bisa teman-teman tambahin lagi freonnya. Nah, ini kita tunggu saja sampai dia benar-benar stabil di 10 PSI ya teman-teman. Kita cek dulu mungkin di pipa-pipanya. Ini untuk pipa pres sudah hangat, kondenser bawahnya juga sudah hangat. Jadi untuk bodinya belum ya, karena lama, karena tadi baru sebentar ditancapkan. Dan dryer pun juga belum terlalu hangat ya. Jadi kita tunggu ya, kita tunggu dulu sampai freonnya itu sudah merata, sudah bersirkulasi merata dari kondensor ke evap balik lagi ke kompresor. Jadi teman-teman tunggu. Jadi teman-teman jangan terburu-buru untuk menyegelnya, untuk menyegel pipa pengisiannya. Jadi teman-teman kalau bisa, kalau teman-teman ragu juga, teman-teman bisa tes dulu ya. Berjam-jam bisa, nggak apa-apa. Kalau mungkin teman-teman pengerjaannya di workshop atau di rumah, cuman kalau di konsumen mungkin untuk memangkas waktu nggak usah lama-lama ya. Jadi dikira-kira aja, kalau memang sudah mulai merata, baru teman-teman, kalau sudah yakin, baru teman-teman bisa segel di pipa pengisiannya. Nah, ini kita tunggu dulu sampai freonnya itu benar-benar sudah merata. Jadi teman-teman benar-benar sudah lancar untuk sirkulasinya, nanti baru kita segel ya. Oke ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti ini kita tinggal segel aja. Jadi mungkin seperti itu cara pengisiannya, cara penggantian kompresor 2 pintu side by side kulkas besar, dan cara pemvakuman 2 sisinya. Nah, ini nanti kita tinggal rapikan saja, tinggal kita segel, tinggal kita rapikan cover depannya tadi. Oke, jadi seperti itu videonya. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.